Sebagai Kepala SMK Negeri 2 Indramayu, saya selalu memandang pendidikan kejuruan bukan sekedar sarana mencetak tenaga kerja, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan jiwa kreatif, mandiri, dan komunikatif bagi setiap peserta didik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa idealisme tersebut belum sepenuhnya terwujud. Secara nasional, data statistik menunjukkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran terbuka. Di sisi lain, di lingkungan sekolah kami, saya melihat sebagian murid masih menghadapi keterbatasan uang saku dan minimnya semangat untuk berwirausaha. Banyak yang berpikir bahwa bekerja di perusahaan adalah satu-satunya jalan sukses, tanpa menyadari potensi diri mereka untuk menciptakan peluang sendiri. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya harmonisasi antara murid dan orang tua. Sebagian murid datang ke sekolah dengan beban komunikasi yang renggang di rumah. Ada yang merasa kurang mendapat dukungan, ada pula yang kehilangan semangat belajar karena kurangnya interaksi positif di keluarga. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan lemahnya keterampilan komunikasi sosial. Kondisi inilah yang mendorong saya bersama tim guru dan tenaga pendidik untuk merancang langkah nyata dan kontekstual. Kami menyadari bahwa solusi tidak cukup hanya dengan memperbaiki kurikulum, tetapi harus menyentuh aspek karakter, kemandirian, dan hubungan emosional antara murid dan keluarga, dan juga sekolah tentunya. Dari pemikiran inilah lahir dua program transformatif yang menjadi kebanggaan sekolah, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha dan Parenting Logbook Damai. Perjalanan untuk mewujudkan kedua program ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan pertama muncul saat kami mengawali program Sekolah Pencetak Wirausaha. Sebagian besar murid merasa ragu dan tidak percaya diri untuk memulai usaha. Mereka memandang wirausaha sebagai sesuatu yang sulit, berisiko, dan bukan untuk anak sekolah. Mengubah pola pikir ini membutuhkan waktu dan pendekatan yang sabar. Selain itu, guru juga menghadapi kesulitan dalam menanamkan semangat kewirausahaan secara sistematis di dalam pembelajaran. Sementara itu, pada program Parenting Logbook Damai, tantangan terbesar datang dari pola komunikasi antara murid dan orang tua. Di awal pelaksanaan, sebagian murid belum terbiasa mengisi jurnal sebagai proses pembelajaran dan refleksi. Selain itu, kami perlu menemukan metode yang tepat agar logbook ini tidak sekedar menjadi lembar administratif, melainkan benar-benar menjadi alat komunikasi yang alami, hangat, dan membangun sinergi antara rumah dan sekolah. Saya menyadari bahwa untuk menaklukkan tantangan tersebut dibutuhkan kolaborasi lintas pihak, guru, murid, orang tua, serta mitra dunia usaha dan dunia industri. Karena itu, kami membangun sistem yang melibatkan semuanya dalam satu ekosistem pembelajaran mendalam yang saling terhubung. Membangun Sekolah Pencetak Wirausaha sebagai laboratorium kemandirian dan kreativitas. Kami ingin mengubah paradigma bahwa wirausaha bukan pilihan terakhir, tetapi pilihan terdepan. Murid diarahkan untuk menerapkan ide usahanya melalui proyek nyata. Disinilah prinsip pembelajaran mendalam kami jalankan melalui 3 tahapan utama, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Program ini tidak berhenti di ruang kelas. Produk-produk murid dan sekolah telah tampil di bazar kewirausahaan, pameran lokal, dan platform digital seperti TikTok. Membangun jejaring antara sekolah, murid, dan mitra industri.
SPW tidak hanya melahirkan wirausahawan muda, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan murid terhadap hasil karyanya sendiri. Sementara SPW menjadi ruang tumbuh kemandirian, Parenting Logbook Damai lahir sebagai jembatan yang memperkuat komunikasi dan kelekatan emosi antara murid dan orang tua. Konsep ini sederhana namun bermakna. Setiap murid memiliki buku log yang berfungsi sebagai media komunikasi dua arah. Di dalamnya, murid menuliskan refleksi harian atau mingguan tentang kegiatan belajar, pencapaian, maupun perasaan mereka. Orang tua kemudian memeriksa dan membaca apa yang ditulis oleh murid. Wali kelas dan guru turut membaca catatan tersebut untuk memahami perkembangan psikologis dan memotivasi murid. Pada awalnya, tidak semua murid aktif dan mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Namun dengan pendampingan yang intens, sosialisasi berkala, dan contoh praktik baik, partisipasi mereka meningkat pesat. Orang tua merasa lebih dekat dengan anaknya, lebih memahami kebutuhan mereka, dan lebih terlibat dalam proses pendidikan. Bagi guru, logbook ini menjadi alat penting untuk membaca sinyal non-akademik murid. Misalnya, guru bisa mendeteksi perubahan perilaku atau motivasi murid dari catatan reflektif yang ditulis. Dengan begitu, intervensi pendidikan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Kedua program tersebut tidak berdiri sendiri. Kami mengintegrasikannya dalam kerangka pembelajaran mendalam yang mencakup praktik pedagogis reflektif, kemitraan belajar, lingkungan belajar positif, dan pemanfaatan digital. Pembelajaran bukan lagi aktivitas terbatas di ruang kelas, melainkan proses hidup yang menghubungkan sekolah, rumah, dan dunia nyata. Kini, setelah beberapa tahun berjalan, saya dapat merasakan perubahan nyata di SMK Negeri 2 Indramayu. Murid yang dahulu ragu, kini tampil percaya diri. Mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap ide dan usaha sendiri. Semangat kewirausahaan tidak lagi menjadi wacana, melainkan budaya yang hidup di sekolah kami. Orang tua pun berubah. Melalui Parenting Logbook Damai, mereka menjadi lebih terbuka, lebih memahami anak, dan lebih aktif berkomunikasi dengan anak dan guru. Banyak yang mengaku logbook ini membantu mereka mengenal sisi emosional anak yang selama ini tidak sempat mereka pahami. Bagi saya pribadi, keberhasilan dua program ini menjadi bukti bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya tentang metode mengajar, tetapi tentang bagaimana sekolah memanusiakan seluruh ekosistemnya. Ketika murid diberi ruang untuk berkreasi, ketika orang tua dilibatkan dalam proses, dan ketika guru menjadi fasilitator yang reflektif, maka dimensi kreativitas kementerian dan komunikasi tumbuh dengan sendirinya. Transformasi ini bukan akhir, melainkan langkah awal menuju masa depan pendidikan vokasi yang lebih bermakna. Pendidikan yang melahirkan insan pembelajar yang mandiri, inovatif, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Jabar istimewa, SMK Negeri 2 Indramayu teristimewa.